Ini di apa namanya, disiarkan oleh mereka di channel YouTube mereka PLN Mengaji juga. Ya, ada ini. Coba entar di apa namanya, di coba dicek gitu lah. PLN Mengaji.
Dan mohon izin teman-teman PLN mengaji pada hari ini, sebagaimana yang telah diinformasikan, eh, warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasuluh la nabiyya ba'da ma ba'du. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammad nabiyya wa rasulah. Segala puja dan puji kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabb semesta alam yang telah memberikan kita sekian banyak nikmat, nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat walafiat, dan nikmat pada hari ini. Allah Subhanahu wa taala kembali mempertemukan kita di dalam pembahasan ensiklopedia adab Islam. Dan kita masih membahas pembahasan tentang hak-hak pendidikan anak. Hak-hak pendidikan anak. Dan ada sesuatu yang berbeda di kesempatan pagi hari ini, bahwasanya taklim kita ini selain kemudian dilakukan secara online dengan teman-teman komunitas PLN mengaji, maka juga taklim ini saya lakukan di hadapan teman-teman di Kota Lubuk Linggau dan disiarkan secara langsung dalam channel YouTube mereka, yakni channel YouTube Linggau Mengaji. Dan saya sedang berada di Kota Lubuk Linggau, tepatnya sedang berada di Masjid Raudatul Jannah, Kota Lubuk Linggau. Dan ini adalah nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa taala, khususnya untuk saya pribadi. Seperti kata orang-orang tua zaman dahulu kala, ada pepatah sekali mendayung, 2-3 pulau terlampaui. Nah, seperti inilah keadaan saya di pagi hari ini. Sekali ngisi taklim, maka
Minimal ada 2 majelis. Majelis teman-teman PLN mengaji, dan ini memang agenda rutin mereka yang alhamdulillah telah saya jalani bersama mereka kurang lebih sekitar 3 sampai 4 tahun. Dan yang kedua, komunitas teman-teman di Linggau mengaji. Kembali kepada bicaraan kita tentang adab pendidikan anak di dalam Islam, pembahasan kita yang terakhir bahwasanya kewajiban atas orang tua untuk mengajarkan anak-anak mereka ilmu agama dan ilmu dunia yang bermanfaat. Ini pembicaraan kita yang mengajarkan anak-anaknya ilmu agama dan ilmu dunia yang bermanfaat. Mereka, yakni orang tua, berkewajiban untuk terus-menerus mengajarkan kepada anak-anak mereka ilmu yang bermanfaat. Karena ilmu yang bermanfaat itulah yang pada hakikatnya diminta oleh seorang muslim kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana maklum, di kesempatan pagi hari, semisal di kesempatan saat ini, Nabi kita Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam mengajarkan kepada kaum muslimin untuk berdoa dengan doa Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amala mutaqabbalan. Dan Nabi kita Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam mengajarkan kepada kaum muslimin untuk berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas ilmu-ilmu yang tidak bermanfaat. Allahumma inni a'udzubika min ilmi la yanfa. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak membawa manfaat. Maka ajarkan anak-anak kita ilmu agama yang dimulai dari yang paling penting. Ajarkan mereka tauhid, ajarkan mereka ibadah yang sehari-hari akan mereka kerjakan, semisal sholat, berwudu, dan ajarkan juga ilmu dunia yang bermanfaat. Ini pembicaraan kita di kesempatan yang telah lalu. Dan sekarang kita masuk kepada adab yang berikutnya. Bahwasanya seorang muslim ada di antara mereka dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala anak laki-laki, anak perempuan. Dan Syekh mengatakan bagi seorang muslim seharusnya dia bersabar dan berbuat baik terhadap anak perempuan. Orang-orang Arab jahiliyah, na'udzubillah min zalik, mereka tidak suka ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada mereka anak perempuan. Dan mereka menganggap bahwasanya anak perempuan adalah sumber dari bencana, kerendahan. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengisahkan ini di dalam surat An-Nahl ayat yang ke-58. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa iza busyira ahaduhum bil unsa zola wajhuhu musawwadan wa huwa kadzim. Dan apabila salah seorang di antara mereka Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kabar gembira dengan kelahiran anak perempuan, hitamlah, merah padamlah wajah mereka, dan mereka tidak suka, mereka sangat marah. Surat An-Nahl ayat yang ke-58. Jelas ini perbuatan yang tidak pantas, karena anak adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik anak laki-laki juga anak perempuan. Terkhusus atas orang tua yang Allah Subhanahu wa Ta'ala anugerahkan kepada mereka anak perempuan, apabila dia mendidik anak perempuannya dengan baik, bersabar, maka dengan sebab itu Allah Subhanahu wa Ta'ala akan lindungi orang tua tersebut dari neraka jahanam. Sebagaimana Nabi kita Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam mengatakan, manibtuliya min hazihil banati bisyai'in fa ahsana ilaihina kunna lahu sitran minan nar. Siapa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan anak perempuan, lalu dia mengasuhnya dengan baik,
maka anak perempuan tersebut akan menjadi penghalang antara dirinya dengan neraka jahanam. Hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha. Hadis ini menunjukkan tentang keutamaan mendidik, menjaga, membesarkan anak perempuan, dan keutamaan mendidik, membesarkan anak perempuan tersebut bukan sekedar mendidik, sekedar membesarkan, tetapi mendidik dan membesarkan mereka di atas syariat. Apa kata Nabi kita Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam? Beliau mengatakan, kunna lahu sitran minan nar. Atas orang tua yang bersabar mendidik, menjaga, mengasuh anak perempuannya di atas kepengasuhan yang baik sesuai dengan syariat, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan hal tersebut sebagai sebab dari berbagai macam sebab orang tua tersebut terhalangi dari api neraka jahanam. Dan salah satu hal yang ditekankan oleh Syekh, ini adab yang berikutnya adalah mewajibkan mereka memakai hijab, yakni jilbab. Ini sudah barang tentu apabila anak perempuan tersebut telah sampai kepada derajat akil balik, maka wajib atas seorang anak perempuan, kaum muslimah bahkan secara umum, untuk memakai hijab. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Ahzab ayat yang ke-56. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya ayuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yutnina 'alaihinna min jalabibihinna zalika adna wa yu'rafna fala yu'dzaina. Hai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, kepada anak perempuanmu, dan kepada kaum mukminin, dan kepada istri-istri orang-orang mukmin. Jadi ayat ini menjelaskan kepada kita bahwasanya kewajiban mempergunakan hijab, jilbab, bukan hanya tertuju kepada istri-istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saja, sebagaimana prasangka atau praduga sebagian orang. Sebagian orang ada yang menyangka, menduga dengan persangkaan dan dugaan yang batil, kewajiban memakai hijab jilbab hanya untuk istri-istri Rasulullah SAW dan anak perempuan beliau saja. Praduga, prasangka mereka tersebut adalah praduga dan prasangka yang batil. Karena Nabi kita Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam mengatakan, maaf, karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan istri-istri orang-orang mukmin. Perkataan wanisa'il mu'minin, istri-istri orang-orang mukmin, ini menunjukkan siapa saja dari kalangan wanita, seorang muslim, seorang mukmin, yakni muslimah, mukminah, wajib atas mereka memakai jilbab, hijab syar'i. Siapa saja dari kalangan seorang wanita muslimah, mukminah, wajib atas mereka memakai hijab, jilbab syar'i. Wajib atas mereka, baik orang Arab ataupun selain orang Arab. Dan kewajiban memakai hijab, jilbab syar'i untuk wanita-wanita muslimah, mukminah, ini tidak dipersyaratkan seseorang tersebut harus dalam keadaan suci, bersih hatinya terlebih dahulu. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala tidak kaitkan kewajiban memakai jilbab, hijab bagi seorang wanita muslimah dipersyaratkan harus suci atau bersih hatinya terlebih dahulu. Sebagaimana alasan sebagian wanita muslimah pada hari ini untuk tidak memakai jilbab. Sebagian di antara mereka mengatakan, saya rasa
saya belum pantas memakai jilbab karena hati saya masih kotor. Saya akan berusaha untuk membersihkan hati saya terlebih dahulu. Sebagian di antara mereka mengatakan, saya akan menjilbabi hati saya. Perkataan ini adalah perkataan yang salah besar. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika mensyariatkan hijab bagi kaum muslimah, tidak mempersyaratkan mereka harus sebelumnya membersihkan hati terlebih dahulu. Bahkan sebagian ulama mengatakan, bersihkanlah hati bersamaan dengan engkau memakai hijab. Atau pakailah hijab dan dengan itu bersamaan engkau berusaha untuk membersihkan hati. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, dan istri-istri orang-orang mukmin, yakni istri-istri orang-orang mukmin, maksudnya adalah muslimah mukminah. Hendaknya mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenali. Nampak identitas syariat Islam pada diri mereka. Nampak identitas syariat Islam pada diri mereka. Dikenali bahwasanya merekalah muslimah, merekalah mukminah. Terbedakan. Karena jamaah rahimani wa rahimakumullah, salah satu di antara nafas syariat Islam adalah membedakan yang berbeda dan tidak membedakan yang sama. Saya ulangi. Iya, nafas syariat Islam adalah membedakan yang berbeda dan menyamakan yang sama atau tidak membedakan yang sama. Makanya ketika seorang muslim jelas mereka tidak sama dengan orang-orang kafir, Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya melarang seorang muslim menyamai dirinya dengan orang-orang kafir. Bahkan Rasul kita mengatakan, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang menyerupai dirinya dengan orang-orang tersebut, maka dia termaksud orang itu. Para sahabat bertanya, al-Yahud wa Nasara ya Rasulullah, apakah yang kau maksud itu adalah orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani? Paman, siapa lagi kalau bukan mereka? Ini menunjukkan syariat Islam di antara nafasnya adalah membedakan sesuatu yang berbeda. Mukmin tidak sama dengan selain mereka. Muslimah tidak sama dengan selain mereka. Maka harus ada beda antara muslim dengan selain mereka, muslimah dengan selain mereka. Bedanya dari apa? Bedanya dari mulai keyakinan akidah. Bedanya dari apa? Bedanya dari mulai ibadah. Bedanya dari apa? Bahkan bedanya dari segi penampilan. Akidah seorang muslim berbeda dengan akidah selain mereka. Ibadah seorang muslim berbeda dengan ibadah selain mereka. Makanya Nabi kita Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam memperingatkan dengan mengatakan, la tattabi'una man kana qablakum sibron bisibrin wa zira'an bizira'in hatta law dakhaltumu juhrad dabbi fadakhaltumuha. Sesungguhnya kalian, yakni kaum muslimin, ini akan mengikuti jejak mereka sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, hingga apabila mereka masuk ke dalam lubang dob, sebagian di antara kalian akan mengikutinya. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, apakah yang dimaksud dengan mereka ini adalah Yahudi dan Nasrani? Siapa lagi kalau bukan mereka? Ucapan Rasulullah ini bukan dalam arti melegalkan seorang muslim mengikuti Yahudi dan Nasrani. Bukan seperti itu. Tetapi justru membawakan kepada kita makna terlarang mengikuti Yahudi, terlarang mengikuti Nasrani. Seorang muslim, muslimah terbedakan dengan ibadahnya.
Bahkan seorang muslim dan muslimah terbedakan di dalam penampilannya. Makanya Rasul mengatakan seperti ini, khaliful majus. Berbedalah kalian dengan orang-orang majusi. Kitabnya kepada laki-laki. Berbedalah kalian dengan orang-orang majusi. Apa kata Rasul? Peliharalah jenggot, cukurlah kumis. Segi penampilan. Rasul melarang kita untuk menyerupai orang-orang majusi. Peliharalah jenggot, cukurlah kumis. Kan begitu. Bahkan ketika wanita muslimah itu berbeda dengan selain mereka, maka pasti dan harus ada perbedaan bahkan di segi penampilan. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Dzalika atna an yu'rafna wala yu'dzaina." Yang dengan sebab itu mereka lebih mudah untuk dikenali. Ini wanita muslimah, ini wanita mukminah. Yang dengan sebab itu mereka tidak diganggu. Hijab bagi seorang wanita muslimah adalah kemuliaan atas mereka. Dan seorang anak perempuan yang dididik untuk membiasakan diri memakai hijab, maka dia telah dididik untuk dari semenjak dini menjaga kehormatan dan kemuliaannya, iffahnya. Memang betul sebagaimana yang saya sampaikan teman-teman, rahimani wa rahimakumullah, bahwasanya apa? Anak-anak kecil yang belum balik, tidak wajib atas mereka untuk memakai jilbab. Tetapi proses pendidikan mungkin dan sangat boleh dimulai dari awal. Tetapi ketika anak perempuan ini telah akil, telah balik, maka wajib atas mereka untuk memakai hijab. Adapun membiarkan mereka tidak memakai hijab hingga dewasa dan beralasan bahwasanya mereka nanti akan mengerti secara sendiri, maka alasan seperti ini tertolak. Sebagian orang tua ada yang membiarkan anaknya tidak memakai hijab. Dengan beralasan nanti anaknya ketika tumbuh besar, toh akan mengerti. Paham, insya Allah. Maka alasan ini adalah alasan yang tertolak. Karena kita sama-sama tahu bahwasanya di antara metode Rasulullah SAW di dalam mendidik anak adalah membiasakan mereka semenjak kecil. Walaupun pada saat itu atas diri mereka tidak wajib, tapi dibiasakan oleh Rasulullah SAW. Maka ketika dia kecil sudah terbiasa menutup aurat, maka atas izin Allah Subhanahu wa taala ketika anak ini tumbuh besar di atas keadaan baik dan menutup auratnya. Dan sebaliknya apabila seorang anak dibiarkan terbiasa untuk membuka aurat sufur, tidak berhijab, ya, maka ketika usianya masuk pada usia mulai balik 9, 10, 11, bisa jadi kemudian dia, yakni apa? Tidak merasa ada yang salah. Tidak mengapa kalau kemudian menampakkan auratnya di kemudian hari. Maka jemaah rahimani wa rahimakumullah, ini sesuatu yang salah, keliru. Kita lanjut kepada adab yang berikutnya. Adab yang ke-13 berdasarkan buku ini. Adapun berdasarkan apa yang telah saya jelaskan, ya, maka ini adalah adab yang ke-14. Hendaknya orang tua menjadi teladan atas anak-anaknya. Ini adab yang sangat penting. Orang tua menjadi teladan atas anak-anaknya. Karena seorang anak itu belajar bukan hanya lewat perintah dan larangan. Bahkan fase pendidikan anak ketika masih berada di rumah orang tuanya, di sekitar orang tuanya, yang terbesar mereka adalah merekam, melihat, memperhatikan kebiasaan kedua orang tuanya.
Kalau orang tuanya kemudian terbiasa mengerjakan kebaikan-kebaikan, maka sang anak akan memperhatikan, akan terbiasa. Anak-anak, teman-teman PLN mengaji dan Linggau mengaji, anak-anak itu ketika masih kecil, mereka belum banyak berinteraksi, bersentuhan dengan orang lain. Dan pada umumnya anak-anak, seperti anak-anak kita, tidak suka kalau dikatakan anak kecil. Ada anak-anak yang suka dikatakan anak kecil? Anak-anak itu tidak suka ketika dikatakan anak kecil. Walaupun memang secara kenyataannya mereka masih kecil. Kira-kira kenapa anak-anak tidak suka dikatakan sebagai anak kecil? Karena mereka sudah barang tentu melihat orang-orang di sekitarnya. Ada ayahnya, ada bundanya, ada kakaknya, dan yang semisalnya. Mereka tidak suka dikatakan sebagai anak kecil karena mereka ingin tumbuh besar. Karena mereka melihat orang besar ada kelebihan-kelebihan tertentu. Orang yang besar ada kelebihan-kelebihan tertentu. Mereka lihat kakaknya, ayahnya yang sudah besar ini bisa naik misalnya ke atas genteng. Ini mengagumkan bagi anak kecil. Dia lihat bapaknya, betul, bisa naik kendaraan, bawa motor, bawa mobil. Ini mengagumkan bagi anak kecil. Kok bisa ayah saya seperti itu? Dia lihat ibunya bisa masak. Kok bisa dari sayur-sayur seperti ini tiba-tiba muncul masakan yang enak? Kok bisa? Jadi ada kekaguman atas diri seorang anak kecil kepada sosok-sosok orang-orang dewasa. Kan begitu. Dan orang-orang dewasa yang terdekat atas diri mereka adalah orang-orang tuanya. Sehingga kalau kemudian orang tuanya menjadi teladan yang buruk, sang anak akan mereproduksi, akan mengikuti. Anak itu tidak tahu mana yang baik, mana yang benar, mana yang salah, mana yang betul. Ketika orang tuanya meninggalkan sholat, dia pikir itu sesuatu yang benar. Karena pada fase usianya, dia belum mengerti ini salah, ini benar. Ketika seorang anak melihat orang tuanya tidak memakai jilbab, dia pikir itulah yang benar. Karena dia tidak mengerti, belum akil. Maka apa yang terjadi ketika dia melihat orang tuanya melakukan kesalahan dan dia kagum kepada sosok orang dewasa, dia mereproduksi, dia berusaha untuk mengikuti orang tuanya. Menjadikan dirinya sebagai sosok dewasa padahal masih kecil. Maka itu penting bagi kita untuk menjadi suri tauladan yang terbaik bagi anak-anak kita. Kalau kita hendak menjadikan anak kita ini adalah anak yang soleh, maka harus mau tidak mau atas diri kita sebagai orang tua, berusaha memberikan contoh kesolehan kepada anak-anak kita. Teladan dan sosok siapa yang terbaik sebagai teladan kecuali Nabi kita Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Dan banyak sekali pendidikan anak itu menjadi gagal di tengah jalan karena ada kontradiksi, ada pertentangan antara nilai-nilai yang di kemudian hari dipahami oleh anaknya, dengan apa yang sang anak lihat dari orang tuanya. Misal, saya berikan contoh. Orang tua seperti apapun modelnya, tabiatnya, dia tidak ingin anaknya menjadi anak yang rusak. Nggak ada saya rasa ya, kecuali hanya sedikit sekali orang tua yang fitrahnya memang sudah nggak beres. Seperti apapun orang tua, dia tidak menginginkan anaknya rusak. Walaupun seorang tua ini rusak. Orang tuanya penjudi, peminum khamr,
mabuk, gak pernah sholat. Tidak ada, kecuali sedikit sekali orang tua yang kemudian menginginkan anaknya mengikuti seperti dia. Kemudian sang orang tua memasukkan anaknya ke sekolah-sekolah Islam. Sambil mengatakan, nak belajar sholat. Sholat yang rajin, jangan seperti bapak. Kadang-kadang kayak gitu omongannya ya. Nak, sholat yang rajin, jangan seperti bapak. Belajar ngaji, jangan sampai nggak bisa ngaji seperti bapak, seperti bunda. Bagus ditinjau dari sisi keinginan untuk memperbaiki anak, keturunan. Tetapi ditinjau dari sisi yang lain, salah. Karena anak akan mengalami kontradiksi. Sang anak apa? Sang anak kemudian mendapatkan nilai-nilai yang baik di dalam proses pendidikannya. Sholat itu baik, puasa itu baik, minum khamr itu buruk, berjudi itu buruk, memakai jilbab itu baik, menampakkan aurat buruk. Ini yang dia dapat dari sekolah. Dia pulang ke rumah, dia menyaksikan ada pertentangan yang terjadi dari nilai-nilai yang dia pahami di sekolah. Orang tuanya tidak sholat, orang tuanya tidak pakai jilbab, orang tuanya tidak berpuasa, orang tuanya tenggelam di dalam keadaan meminum khamar. Maka terjadi pertentangan atas nilai yang dipahami oleh seorang anak dengan apa yang dia lihat di rumahnya. Inilah yang menjadikan proses pendidikan rentan untuk gagal. Karena orang tua tidak berhasil menjadi teladan yang baik bagi anak-anaknya. Kalau untuk membiasakan bagaimana anak sholat berjamaah di masjid, mudah. Anda sholat berjamaah di masjid. Kalau untuk membiasakan kemudian bagaimana anak itu memakai jilbab, mudah. Wanita-wanita, ibu-ibu, kakak-kakak dari anak ini pakai jilbab. Kalau untuk membiasakan anak itu menjadi dermawan, mudah kita contohkan kedermawanan. Kalau untuk membiasakan anak itu menjaga silaturahim, mengenal karib kerabat, berbuat baik kepada mereka, mudah kita contohkan. Kalau untuk membiasakan agar anak tidak edik terhadap handphone, mudah. Jangan kita edik terhadap handphone. Selesai itu. Mudah. Anak itu berusaha mereproduksi sosok yang lebih besar dibanding dia. Maka hampir tidak ada seorang anak yang menginginkan dikatakan, kamu masih kecil, ingusan. Gak ada. Dia, yakni anak itu berusaha untuk mereproduksi, mengikuti sosok-sosok orang-orang besar yang ada di sekitar mereka. Dan na'udzubillah min zalik, kalau yang dia lihat adalah sosok-sosok yang gak benar. Mudah saja kalau kemudian ada sebagian orang yang mengatakan, Ustadz, anak saya ketergantungan sama handphone. Bagaimana caranya? Maka bisa kita katakan, jangan-jangan di rumah Anda, istri Anda, melakukan hal seperti ini. Enggak, Ustadz. Jangan-jangan setiap kemudian timbul masalah perengean dari dia, maka Anda tidak berusaha untuk menyelesaikannya kecuali dengan memberi handphone. Banyak orang tua yang seperti ini. Anaknya merengek. Begitu ya. Anaknya merajuk. Karena orang tuanya tidak memiliki kepandaian untuk kemudian berkomunikasi, menyelesaikan masalah dengan anaknya. Maka udah nih HP nih. Maka tertanamlah di benak anak, kalau mau HP, bikin gara-gara. Kalau pengen main HP, bikin gara-gara. Nanti solusinya setelah itu akan diberikan oleh orang tuanya. Seperti ini jemaah rahimani wa rahimakumullah. Biasakan. Biasakan mengatasi masalah, berbicara kepada anak. Bukan kemudian mengatasi masalahnya dengan memberi HP, ataupun yang semisalnya. Perhatikan ini baik-baik. Orang tua harus menjadi teladan di dalam akhlak, di dalam kejujuran, di dalam ketakwaan, di dalam ibadah, di dalam amanah, di dalam kedermawanan,
di dalam kejujuran, di dalam menjaga tali silaturahim dan yang lainnya. Orang tua harus berusaha untuk menjadi teladan bagi anak-anaknya. Ini adab yang ke-13 dan adab yang ke-14. Atau adab yang terakhir di dalam pembahasan kita ini adalah tidak mendoakan anak-anak dengan doa-doa yang buruk. Bagaimanapun keadaan mereka. Jangan mendoakan anak-anak dengan doa-doa yang buruk. Terkadang sebagian anak menimbulkan masalah problem bagi orang tuanya. Mengganggu, menyakiti, ataupun yang semisalnya. Dan orang tua, baik itu ibu atau ayah, pada suatu titik kehilangan kesabaran yang berujung kepada mendoakan dengan doa yang buruk. Ya, ini kita jumpai ada sebagian anak yang menimbulkan masalah, problem bagi orang tuanya. Baik mengganggu, menyakiti dengan ucapan, tabiat, tingkah laku. Dan sebagian orang tua ya hilang kesabarannya. Padahal kesabaran itu tidak boleh hilang atas diri seorang muslim. Karena hilang kesabaran itu sama saja dengan hilangnya setengah keimanan. Karena iman itu kata Rasulullah setengahnya sabar, setengahnya syukur. Kalau hilang kesabaran, bukankah berarti ada cacat pada keimanannya? Tapi memang ada sebagian orang tua ketika telah hilang kesabarannya, maka berujung kepada mendoakan keburukan untuk anak-anaknya. Nauzubillah min zalik, dengan mendoakan supaya anaknya misalnya mati, atau mendoakan anaknya tertimpa keburukan penyakit, atau mendoakan kegagalan di dalam hidup anaknya. Mendoakan di sini baik dengan berdoa atau bersumpah. Nauzubillah min zalik. Ini adalah perbuatan yang tidak diperbolehkan di dalam agama. Bahkan kalau kita lihat teladan kita, para nabi dan rasul, di antaranya adalah Khalilur Rahman, Nabi Ibrahim alaihissalam. Beliau berdoa kebaikan untuk dirinya dan untuk anak keturunannya. Min azwajina wa zuriyatina. Untuk istri-istriku dan untuk seluruh anak keturunanku. Perkataan seluruh anak keturunan itu, anaknya yang ada pada saat itu, anaknya yang belum ada pada saat itu, tapi suatu saat nanti akan ada atas izin Allah, atau anak keturunannya berupa cucu, cicit, dan seterusnya. Ini tabiat Nabi Ibrahim alaihissalam. Khalilur Rahman yang pertama. Khalilur Rahman yang kedua, Nabi kita Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Sosok yang amat sangat penyabar ketika dihadapkan kepada gangguan suatu kaum dari penduduk Taif yang mengganggu beliau dengan berbagai macam gangguan. Sehingga setelah itu beliau menjauh dari kota Taif. Datang dua malaikat penjaga gunung yang menawarkan kepada beliau untuk mengangkat gunung tersebut dan menimpakan kepada penduduk Taif. Apa kemudian Rasul hilang kesabarannya? Menyetujui tawaran dari malaikat penjaga gunung? Rasul katakan kepada mereka, yakni malaikat penjaga gunung tersebut, tidak. Mereka melakukan hal tersebut karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Mereka menggangguku, melempariku dengan batu, mengusirku dari Taif. Itu kata Rasulullah.
Mereka lakukan hal-hal buruk seperti itu karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan, apa yang mereka perbuat. Rasul berikan permaafan kepada penduduk Taif. Rasul berikan uzur kepada penduduk Taif. Kemudian Rasul berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma ighfir lahum fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, ampuni mereka. Karena sesungguhnya mereka tidak mengetahui apa yang mereka perbuat. Rasul berdoa kebaikan untuk orang-orang bahkan yang menyakitinya. Padahal orang-orang ini bukan karib kerabatnya. Orang Taif bukan saudara, bukan anak, bukan karib kerabatnya. Rasul berdoa kebaikan untuk mereka. Padahal mereka ini penduduk Taif menyakiti Rasulullah. Maklum bagi Anda yang mempelajari sirah nabawiyah mengetahui ini. Rasul tidak pernah mendoakan keburukan atas orang-orang yang diharapkan masih ada kebaikan atas mereka. Maka ada sebagian orang tua yang mendoakan anaknya dengan doa-doa yang buruk. Padahal Nabi kita, Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam telah memperingatkan dengan mengatakan, la tat'u ala anfusikum, wala tat'u ala auladikum, wala tat'u ala amwalikum. Wala tat'u ala anfusikum, wala tat'u ala auladikum, wala tat'u ala amwalikum. Jangan kalian berdoa jelek untuk diri kalian sendiri. Jangan kalian berdoa jelek untuk diri kalian sendiri. Maksudnya apa? Apakah ada seseorang yang mendoakan keburukan atas dirinya sendiri? Ada. Syekh Bakar Abu Zaid rahimahullahu ta'ala dalam kitab beliau Tasyud Du'a memberikan contohnya. Ada sebagian orang yang misalnya kemudian dia melakukan sesuatu pekerjaan, tidak kunjung juga pekerjaan tersebut berbuah hasil sebagaimana yang diharapkan. Apa kata dia? Ini saya mencontohkan ya, bukan berdoa untuk saya ya. Apa kata dia? Lama-lamanya saya ini menjadi sosok yang tidak akan mungkin berhasil. Memang kemudian hidup saya ini apes dari lahir sampai akan mati. Kalimat-kalimat yang seperti itu tat'u ala anfusiku, mendoakan keburukan atas diri, nggak boleh. Sial saya ini. Sering kita ketemu ada orang ngomong kayak gitu. Apes saya ini. Ini nggak boleh. Ketika seseorang mendapatkan sesuatu, tertimpa sesuatu yang tidak dia harapkan, apa yang disyariatkan, diajarkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, apakah mengatakan apes, sial, celaka saya? Tidak. Katakanlah, kata Rasulullah, qaddarallahu wa ma syafa'al. Semuanya terjadi atas takdir Allah Subhanahu wa taala dan sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Wala tat'u ala anfusikum, jangan berdoa jelek terhadap diri kalian. Wala tat'u ala auladikum, jangan berdoa jelek atas anak-anak kalian. Mendoakan keburukan kepada anak. Kamu anak durhaka. Selama-lamanya kemudian kamu tidak akan beruntung. Tidak boleh. Berdoa yang model seperti ini tidak boleh. Lalu bagaimana jemaah andai kata kemudian anaknya memang melakukan tindakan yang mengganggu orang tuanya. Menyakiti orang tuanya. Maka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, wahai Allah, wahai anak, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepadamu hidayah, wahai anakku. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepadamu hidayah, wahai anakku. Atau kalau anak ini melakukan perbuatan buruk, dosa, katakan kepada sang anak, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosamu, wahai anakku. Kalimat-kalimat yang baik, doa-doa yang baik, kalimatut thayyibah.
Jangan berdoa keburukan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk anak-anak kita. Karena ini bukan petunjuk para nabi dan rasul. Ini bukan petunjuk para nabi dan rasul. Bahkan jemaah rahimani wa rahimakumullah, kalau Anda cermati dalil-dalil dari Al-Quran, dalil-dalil As-Sunnah, maka apa? Maka kebiasaan para ulama dari kalangan orang-orang terdahulu, bahkan kebiasaan para nabi dan rasul mendoakan kebaikan kepada orang lain, kepada anak-anaknya. Ibnu Abbas itu masih memiliki hubungan kekerabatan dengan Rasulullah. Ibnu Abbas itu kan Abdullah bin Abbas bin Abdul Muthalib. Siapanya Rasulullah? Abdullah bin Abbas bin Abdul Muthalib, kerabatnya, ahlul baitnya. Abbas bin Abdul Muthalib itu pamannya Rasul. Abdullah bin Abbas berarti sepupunya beliau. Ya. Abdullah bin Abbas itu sepupunya beliau. Abbas itu pamannya Rasulullah. Maaf, Abbas itu pamannya Rasulullah. Jadi Abdullah bin Abbas adalah sepupunya beliau. Tapi umur antara Rasul dengan Abdullah bin Abbas ini terpaut jauh. Ketika Rasulullah wafat, Abdullah bin Abbas itu baru beranjak remaja. Hitungannya antara kakak dengan adik. Kakak sepupu dengan adik sepupu. Rasul berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma alimul hikmah wa fiqhu fiddin. Ya Allah, berikanlah kepada Abdullah bin Abbas ini al-hikmah dan pahamkanlah Abbas ini, yakni pahamkanlah Abdullah bin Abbas ini Al-Quranul Karim. Iya. Rasul berdoa kebaikan kepada seorang anak kecil, Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Anas bin Malik radhiyallahu anhu, maklum, adalah seorang anak kecil, anaknya Ummu Sulaim, yang dalam tanda kutip diberikan Ummu Sulaim kepada Rasulullah agar kemudian Anas bin Malik ini berkhidmat, membantu keperluan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Rasul berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala? Berdoa kebaikan untuk Anas bin Malik, Allahumma aktsir malahu wa waladahu wa barik fima a'taitahu. Allahumma aktsir malahu. Ya Allah, perbanyaklah hartanya. Wa waladahu, perbanyak anaknya. Wa barik fima a'taitahu. Dan berkahilah anaknya yang banyak itu dan hartanya yang banyak tersebut. Maka jadilah Anas bin Malik orang yang memiliki harta yang banyak, anak yang banyak, dan semuanya berkah. Rasul mendoakan kebaikan kepada anak-anak kecil. Iya. Maka jangan kemudian orang tua na'udzubillah min zalik mendoakan keburukan untuk anak-anaknya. Tadi telah saya contohkan Nabi Ibrahim alaihissalam ketika berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan di sisinya ada anaknya. Siapa? Ismail. Apa kata Nabi Ibrahim alaihissalam? Rabbana waj'alna muslimaini lak. Ya Rabb, jadikanlah kami berdua. Ya Rabb, jadikanlah kami berdua. Kami berdua di situ maksudnya dia dan anaknya yang ada di sampingnya, Nabi Ismail alaihissalam. Rabbana waj'al muslimaini laka. Ya Rabb, jadikanlah kami berdua orang yang tunduk patuh kepada dirimu. Wa min dzurriyyatina. Dan juga anak keturunan kami. Ini Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dirinya, untuk anaknya. Nabi Zakaria alaihissalam juga berdoa kebaikan dengan mengatakan Rabbi habli min ladunka zuriatan thayyibah. Ya Rabb, berikanlah aku seorang anak yang baik. Maka jalan para nabi dan rasul, orang-orang soleh adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa kebaikan.
untuk anak keturunannya, maka wajib atas kita sebagai orang tua dan sekaligus pendidik yang pertama bagi anak-anak kita. Saya ulangi, wajib atas kita sebagai orang tua dan sebagai sosok pendidik yang pertama untuk anak-anak kita, untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar Allah Subhanahu wa Ta'ala memperbaiki anak-anak kita dengan tanpa bosan terus-menerus. Tumbuhkan perasaan bahwasanya tidak ada daya upaya sehebat apapun yang bisa dilakukan oleh seorang muslim, termaksud kita sebagai orang tua, yang bisa merubah anak kita kecuali atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini sosok yang terkadang kita lupa, jemaah. Sebagian orang tua fokusnya adalah memperbaiki secara zahir, dan ini bagus. Tetapi lupa akan kekuatan doa. Yang lupa atas kekuatan doa itu tidak terjadi atas sosok para nabi dan rasul. Kalau kita hendak bercermin, usaha siapa yang terbaik kecuali usaha para nabi dan rasul? Cara mendidik seperti apa yang terbaik kecuali dengan cara mendidik para nabi dan rasul? Tetapi apakah dengan sebab itu apakah dengan sebab itu mereka lupa berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Allah Subhanahu wa Ta'ala memperbaiki anak keturunan mereka? Siapa yang terbaik mendidik anak keturunan kecuali para nabi dan rasul? Nabi Ibrahim, sosok terbaik pada zamannya. Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, sosok terbaik pada zamannya. Sosok pendidik terbaik sepanjang zaman. Tapi ketika mereka sosok pendidik terbaik sepanjang zaman, mereka tidak lupa berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Allah Subhanahu wa Ta'ala memperbaiki keturunannya. Saya ulangi, maka wajib atas kita sebagai orang tua dan pendidik pertama atas anak-anak kita untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Allah Subhanahu wa Ta'ala memperbaiki keadaan anak keturunan kita. Dan wajib atas kita menghadirkan, menumbuhkan perasaan bahwasanya sehebat apapun daya upaya yang kita kerahkan untuk mendidik anak kita, tidak akan bermanfaat kecuali kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala kuatkan. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan khusyuk, dengan tunduk. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menutupi kekurangan kita. Nah ini jemaah, kita ini bukan sosok pendidik yang sempurna. Kita bukan sosok pendidik yang sempurna. Pasti banyak kekurangan di dalamnya. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Allah Subhanahu wa Ta'ala menutupi kekurangan cara kita di dalam mendidik anak kita. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ke dalam hati kita, memasukkan ke dalam hati kita rasa belah kasih kepada anak-anak kita. Masukkan ke dalam, meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita kesabaran di dalam mendidik anak kita. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam waktu-waktu yang mustajab, keadaan yang baik, menghadap kiblat. Jauhkan dari berdoa dengan doa-doa yang buruk. Apalagi na'udzubillah min zalik, apabila seorang tua berdoa buruk untuk anaknya dengan sebab anaknya menzoliminya. Bukankah kita khawatir bahwasanya, saya ubah kalimat saya,
Bukankah orang tua yang seperti ini harusnya khawatir ketika dia dizolimi oleh anaknya, yakni dia dalam sosok dizolimi, dia berdoa keburukan untuk anaknya, Allah Subhanahu wa taala ijabah. Karena dalam sabda yang dikeluarkan, dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi kita Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam mengatakan, salatun da'watu mustajabatun la syakka fihina. Ada 3 kelompok manusia yang doanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak ada keraguan di dalamnya. Siapa 3 kelompok ini? Da'watul mazlum, doa orang yang dizolimi. Wa da'watul musafir, doa seorang yang sedang safar. Wa da'watul walid ala waladihi, dan doa orang tua kepada anaknya. Jadi kalau orang tua, na'udzubillah min zalik, dizolimi oleh anaknya, kemudian berdoa keburukan untuk anaknya, yang kata Rasulullah salasatun, da'watu mustajabatun la syakka fihina. Ada 3 kelompok manusia yang doanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada keraguan di dalamnya. Doa orang yang sedang dizolimi. Kalau kemudian ketika seorang tua merasa dizolimi, diganggu, dianiaya oleh anaknya, hilang kesabarannya, berujung kepada doa yang buruk untuk anaknya karena merasa dizolimi, Allah Subhanahu wa taala ijabah doa orang tua tersebut. Kira-kira yang paling menderita berkepanjangan siapa pertama kali? Orang tua itu. Maka hindari berdoa keburukan untuk anak kita. Jangan sekali-kali berdoa keburukan untuk anak kita. Berdoa kebaikan untuk mereka. Allahu a'lam bishawab. Alhamdulillah teman-teman, rahimani wa rahimakumullah, pembahasan kita dari Ensiklopedia Adab Islam bab yakni apa? Hak-hak pendidikan anak di dalam Islam telah selesai. Dan disebutkan oleh Syekh, demikianlah akhir dari adab mendidik anak yang telah dimudahkan Allah kepadaku untuk menyusunnya. Yang seluruhnya berjumlah yakni 14 adab. Dan dikatakan oleh beliau, walhamdulillahi rabbil alamin. Yang Syekh susun ada 14 adab. Dan sebelum kita membahas bab ini, begitu, saya telah berikan pendahuluan beberapa adab sebelumnya. Maka kalau kita kumpulkan, telah ada sekitar 16 adab di dalam, yakni mendidik anak di dalam Islam. Nah ini yang kita bahas pada kesempatan pagi hari ini, teman-teman, rahimani wa rahimakumullah. Dan sekarang saya kembalikan kepada Pak Taufik untuk kemudian memandu sesi tanya jawab. Saya persilahkan kalau ada hal-hal yang hendak ditanyakan.